Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anta Aska, NRP 562051136261 dari Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan Politeknik Aliusaha Perikanan Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 5, yang beranggotakan Alfira Putri, Amira Husni, dan saya sendiri Muhammad Anta Aska. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rancangan ide bisnis yang telah kami diskusikan, yaitu 3D hologram museum akuatik. Teknologi hologram 3 dimensi merupakan teknologi fotografi yang merekam cahaya yang tersebar dari suatu objek dan kemudian menyajikannya dalam bentuk 3 dimensi yang dapat dilihat dari segala sisi. 3D hologram museum akuatik merupakan museum bertemakan futuristik dengan menggunakan teknologi 3 dimensi sebagai pendukungnya. Di sini kita bisa lihat berbagai sumber daya hayati laut dalam bentuk hologram seperti flora maupun fauna laut, lengkap dengan permodalan ekosistemnya. Berbagai model alat tangkap, berbagai model kapal perikanan, dan lain-lain. Tak hanya itu, di sini juga terdapat layanan informasi mengenai kelautan dan perikanan dunia seperti jurnal, artikel, penemuan, dan lain-lain. Menariknya, hal tersebut bisa dibaca secara digital melalui monitor touchscreen. Kelebihan dari rancangan bisnis ini adalah, yang pertama, sangat jarang ada museum seperti ini di negara kita. Yang kedua, mempunyai daya tarik yang tinggi karena futuristik. Yang ketiga, tidak merusak keseimbangan alam karena tidak menggunakan hewan dan habitat asli. Yang keempat, mengundang wisatawan luar negeri karena daya tariknya. Hal ini bisa menyebabkan menambahnya income negara kita. Yang kelima, memperluas wawasan masyarakat umum mengenai edukasi dunia kelautan dan perikanan. Kekurangan dari rancangan bisnis ini adalah, yang pertama, memerlukan biaya pembuatan yang tidak sedikit. Yang kedua, memerlukan biaya perawatan yang besar. Berikut saya lampirkan bisnis model kanvasnya, yaitu Key Partners. Yang pertama, perusahaan teknologi 3D. Yang kedua, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Indonesia. Yang ketiga, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang keempat, Kementerian Pariwisata. Yang kelima, investor. Yang keenam, perusahaan properti. Yang ketujuh, teknisi handal bidang teknologi modern. Selanjutnya adalah key activities. Yang pertama, mendesain interior dan eksterior museum. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan data kelautan dan perikanan. Yang ketiga, membangun museum beserta peralatan di dalamnya. Yang keempat, membuka museum untuk pengunjung. Selanjutnya adalah key resources. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, alat teknologi 3D. Yang keempat, properti futuristik. Selanjutnya, value proposition. Yang pertama adalah sangat jarang ada museum seperti ini di negara kita. Yang kedua, mempunyai daya tarik yang tinggi karena futuristik. Yang ketiga, tidak merusak keseimbangan alam karena tidak menggunakan hewan dan habitat yang asli. Yang keempat, mengundang wisatawan luar negeri karena daya tariknya. Hal ini menyebabkan menambahnya income negara kita. Yang kelima, memperluas wawasan masyarakat umum mengenai edukasi dunia kelautan dan perikanan. Selanjutnya, customer relationships, yaitu pertama ada word of mouth, yang kedua Instagram para pengunjung. Selanjutnya adalah channels. Channels di sini terdapat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang biasa disingkat LIPI. Yang keempat, komunitas pengembang teknologi. Dan yang kelima, SD, SMP, SMA, SMK, dan jenjang perguruan tinggi. Untuk customer segments, yaitu pelajar atau mahasiswa. Yang kedua, wisatawan asing. Yang ketiga, masyarakat umum. Yang keempat, tamu negara. Yang kelima, pecinta dunia laut. Yang keenam, komunitas peduli lingkungan. Untuk cost structure, yang pertama, pembelian teknologi 3D. Yang kedua, biaya sewa atau beli tanah untuk membangun museum. Yang ketiga, biaya perawatan teknologi. Yang keempat, biaya listrik. Yang kelima, biaya untuk gaji karyawan. Yang keenam, biaya perizinan pembangunan usaha. Revenue streams-nya, yaitu adalah keuntungan dari penjualan tiket dan investor. Berikut adalah rancangan ide bisnis yang bisa rekan-rekan lihat semua. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.